Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di acara Remeh Temeh. Remeh Temeh adalah acara yang santai, obrolannya santai, tapi kita menghadirkan orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang muncul dari bawah, tapi menjadi sesuatu dan terus berguna, terus berjuang di atas sana. Hari ini kita kehadiran seorang aktivis yang sangat luar biasa, yang hari ini beliau itu sudah ada di dalam sistem, tapi beliau mencoba untuk terus terlalu istiqomah dalam membela rakyat dan terus berjuang untuk demi rakyat. Hari ini kita kenalan dulu dengan biodatanya. Ini adalah biodata singkat. Nama itu Kaurang Sarjana Sosial MM, tempat tanggal lahir dari Sragen, 8 Januari 1972. Pekerjaan beliau adalah ASN yang tadi saya bilang. Pendidikan terakhir kandidat doktor Unpas Bandung. Pengalaman organisasi ini yang sepertinya hati-hati bicara sama orang ini ya. Pengalaman organisasi itu ketua senat mahasiswa, wakil ketua KNPI Banten, presidium pusat GMNI, dan moto hidupnya itu luar biasa. Ikhtiar maksimal baru bertawakal. Jadi sesuai dengan ayat Quran bahwa Allah tidak merubah nasib suatu kaum, tapi sebelum kaum itu berbuat dulu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ari. Malam, Bang. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah baik. Semoga Bang Ari dan teman-teman yang lain juga sehat. Siap. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di acara Remeh Temeh. Mudah-mudahan punya cukup waktu karena saya dengar abang ini sangat luar biasa sibuk dan sering turun ke bawah ya untuk masyarakat di masa era COVID ini. Bagian dari kewajiban. Oke, bisa sedikit cerita dulu Bang gimana bisa sampai punya moto seperti itu gitu kan apalagi background abang tuh dari mahasiswa nasionalis tapi motonya tuh hanya Islami banget gitu kan. Iya, ini sederhana sebetulnya. Saya bukan orang yang lahir dalam keadaan tersenyum. Saya orang lahir dalam keadaan nangis ya. Jadi saya lahir dari keluarga yang sederhana. Tanpa didukung motivasi yang kuat, tanpa doa orang tua dan segala hal, niscaya sulit merubah nasib itu. Maka saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, setiap melakukan sesuatu hal, orang bilang katanya serut pada tidak, sungguh-sungguh saja. Setulus hati, sungguh-sungguh. Sejatinya itu yang alhamdulillah saya dan keluarga saya menuai hasilnya itu. Sungguh-sungguh. Bukan berarti berambisi, bukan. Sungguh-sungguh pada di tempatnya. Ini terus menjadi ikhtiar kami. Karena orang bilang, wah ini kodok, bukan. Saya hari ini sejujurnya Bang, saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, bulannya digaji puluhan juta. Saya dibandingkan dengan petani yang nyangkul sehari 100.000 dengan berkeringat, dengan teriknya matahari. Apakah pekerjaan saya masih mengimbangi mereka-mereka? Tidak. Ini cara saya mensyukuri begitu. Jadi ya serius, mau digaji pemerintah ya banyak. Saya dulu turun ke jalan juga susah payah merubah rezim ini. Nah, sekarang saya di dalam, tentunya nggak bisa diam dan terus melakukan sesuatu. Saya pikir itu. Jadi kalau kerja keras itu pengen mendapatkan tepuk tangan dari atasan, siap-siap kalau atasan tidak memberikan apresiasi tepuk tangan, siap-siap kecewa. Kalau kerja keras itu ingin mendapatkan upah yang gede di birokrat itu, ya siap-siap kecewa. Karena upah gaji udah standarnya ada. Kalau kerja keras itu berambisi untuk jabatan, berarti kalau nggak dapat jabatan, siap-siap untuk kecewa. Jadi kerja keras saya, ini sebuah ibadah yang luar biasa, yang kemahaslatannya bukan untuk dirinya. Tapi ini ibadah dunia ini yang kemahaslatannya bisa dirasakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Contohnya saya bisa ngajak orang tua kami umroh bareng, wasilahnya dari hasil kerja. Nah, bisa beribadah dan sebagainya, bisa bersedekah karena kerja, wasilahnya kita ada honor, sehingga ada gaji, sehingga kami bisa bersedekah. Jadi ini terus kami
pupuk, terus kami lestarikan, terus kami semangati buat diri kami bahwa itu yang menjadi penting. Jadi kalau kita sudah usaha berikhtiar maksimal, nah, sambil berdoa berserah diri, hasilnya biarkan Allah yang mengatur. Kali lagi, kerja keras itu ada zat yang nggak pernah tidur. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya. Tidak perlu harus dapat tepuk tangan, tidak perlu dapat apresiasi pimpinan, tapi percaya ada zat yang nggak pernah tidur, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu. Oke, ini yang menarik itu kawan-kawan semua ya, Bang. Ini bahasanya nih kayak bahasa mahasiswa gitu kan. Tapi ternyata sudah menjadi ASN dan sudah menjadi kepala di salah satu teritorial tertentu masih seperti ini. Ini bagaimana Bang menjaga istiqomahan itu kok masih spiritnya masih sama seperti ketika jadi atau saat mahasiswa dan ketika menjadi pengurus mahasiswa gitu kan. Ini kan bahasa-bahasa yang artinya bagaimana caranya bisa menjaga idealisme menjadi suatu konsisten gitu kan, istiqomah bahasanya gitu kan. Mungkin berbeda dengan saudara-saudara lain, saya latar belakang yang aktivis 98. Sejujurnya kalau di bulan Mei orang lain mungkin masih di luaran sana merasa happy, saya menyendiri sedih karena saya bersyukur masih hidup, diberikan kesempatan untuk berbuat. Saudara-saudara kami ada yang hilang, ada yang sudah meninggal mendahului kita. Saya masih mensyukuri, masih bisa hidup, masih di titik cara mensyukuri orang memang berbeda. Saya mensyukuri itu, diberi kesempatan, masih bisa di dunia untuk bisa berbuat, ya kita berbuat masih. Walaupun kami percaya, nobody perfect, saya tidak sempurna, tapi berupaya sebisa mungkin terus melakukan sesuatu pada bidangnya itu sangat harus. Jadi kalau abang, masa iya sih semua kerja keras tidak harus mendapatkan kompensasi atau salary? Ya, saya buktikan saya ngajar di salah satu kampus sudah hampir 5 tahun gaji saya nggak sambil. Luar biasa. Buktikan tidak seluruhnya orang kerja keras itu targetannya salary atau kompensasi. Nah, ada juga kepuasan batin. Sejujurnya orang merasa ada tekanan untuk kerja keras, justru saya kebalik. Saya itu kalau kerja keras ada hasilnya, benefit outcome-nya dirasakan, saya ada kepuasan tersendiri di luar gaji itu sendiri. Saya ada nilai kepuasan sendiri di luar gaji yang kami terima. Itu kami ya. Ini terus memupuk itu akhirnya didukung dengan spirit, didukung dengan semangat dari pimpinan, ya, itu terasa. Ya, lalu Bang kan ASN itu kan melayani ya. Itu bagaimana Bang? Ketika melayani itu kan ada orang yang ya kita pasti tentu saja tahu tidak mungkin orang bisa semua kita puaskan gitu kan. Bagaimana itu memberikan keyakinan, pencerahan kepada orang-orang yang memang ya bahasa Jawa dablek gitu kan. Kalau dikasih tahu itu susah gitu kan. Sebetulnya sebuah corporate, sebuah pelayanan publik seperti saya sekarang tidak jauh dengan keteladanan. Pemimpin itu kalau pengen dihormati, pengen dihargai, pengen disegani, bukan pasang galak, itu era masa lalu. Jadi pemimpin butuh keteladanan. Jangan orang dipaksa suruh masuk jamnya 8 suruh masuk, tapi dia masuk jam 10. Jangan suruh orang mengerjakan sesuatu, dianya sendiri nggak turun, nggak ngasih contoh. Nah, ini ada satu cerita. Saya bersyukur punya orang tua ibu saya, salah satu orang yang jadi panutan kami, salah satu, selain bapak ini, selain yang satu ini. Saya mencontohkan kenapa? Ini orang itu memberikan teladan tanpa nyuruh dan orang mengikuti. Saya itu kecil, itu kalau ibu saya itu hanya datang bulan saja, ibu saya nggak sholat tahajud malam. Setiap saat tahajud malam selalu bangunin saya. Maksudnya apa? Untuk nemeni bawa teplok. Dulu nggak ada listrik, kan? Bawa teplok. Nah, keluar, wudhu di luar. Kalau hujan saya pakai tampah. Tampah itu dulu buat ngayakin beras, tapi ada multifungsi buat tudung kepala supaya nggak kehujanan. Itu terus menerus sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ibu saya tidak pernah perintah saya, Nang, ikutin sholat tahajud saya. Ada perintah itu.
Tetapi melihat, dicontohkan saban hari, lama-lama, Bu, boleh nggak? Kita ikut sholat tahajud, boleh. Caranya begini. Jadi sebetulnya gaya kepemimpinannya harus mulai dirubah, bukan hanya nyuruh-nyuruh, bukan hanya mengarahkan, tapi keteladanan. Dan hari ini jujur, bangsa ini krisis keteladanan, krisis figur, krisis tokoh. Anak-anak kecil bangga dengan pakai Superman, bangga pakai, ya karena kita krisis tokoh, krisis keteladanan. Nah ini harus mulai dari kita, keluarga kita, di kampus-kampus maupun di beberapa pelayanan publik. Nah ini pertanyaannya agak dalam sedikit Bang. Ini kan lagi zaman COVID ini ya, lagi zaman COVID dan semua orang tuh kayaknya ngeluh terus gitu kan, ngeluh dan memang kondisinya sulit gitu kan. Nah, tapi kan semua masyarakat dunia itu merasakannya. Ini pendapat Abang sebagai pelayan masyarakat itu bagaimana ya? Pendapatnya? Nah, tidak seluruhnya sesuatu berjalan apa adanya. Kadang ada puncaknya, ada lembahnya, semua jalan ada terjalnya. Ini cobaan dengan penikmat, saudara. Sebenarnya kayak main lebaran dengan COVID, kita nggak beli baju baru, mau pamer sama siapa? Nggak mungkin. Baju koko baru, mau pamer di masjid mana? Wong sholatnya Idul Fitri juga di rumah. Iya. Mau ngasih apa? Nah, batasan dengan adanya wabah COVID, tentunya kita kembali menjadi lebih sederhana. Tetapi juga tidak selamanya COVID ini semua elemen terburuk. Artinya, ya memang beberapa mayoritas ya, tetapi enggak, tidak semua terburuk. Survive-nya di tempat internet, survive-nya orang yang jualan online makin kuat lagi. Nah, ini ditantang kita lebih inovatif dalam menghadapi tantangan ini. Sejujurnya kayak saya kuliah di Bandung yang bolak-balik nginep hotel, bawa mobil berjam-jam, ya bahan bakarnya, ya makannya. Hari ini dengan Zoom meeting kuliah lebih ngirit. Nah, ini kan ada manfaatnya juga. Ya, jadi tidak selamanya ini menjadikan sebuah yang musibah. Benar ada dampaknya. Maka orang yang hebat adalah orang yang mampu beradaptasi lingkungan yang kayak apapun. Bisa survive dalam situasi apapun. Ini menyemangati saudara-saudara saya seperti UMKM di wilayah kami, Kecamatan Pinang, tidak harus dijual manual. Anda menjual manual itu butuh toko, sewa toko mahal, butuh tempat yang strategis. Maka dengan ini Anda dipaksa dengan online. Nah, maka Allah ridho mungkin dengan online ini Anda tidak harus sewa toko. Anda tidak harus mengeluarkan budget yang mahal di tempat strategis. Tetapi dengan online, menjaga kepercayaan, Anda juga bisa survive. Jaringan Anda tidak terbatas regionalnya di Kecamatan Pinang atau Kota Tangerang. Bahkan Anda bisa sampai ke mancanegara. Oke, ini nanti kalau ada waktu nanti kita akan bicara tentang model ekonomi yang UMKM yang tadi Abang sebutkan tadi. Pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana Bang menanggapi orang-orang yang hanya bisa nyinyir, protes gitu kan? Itu bagaimana sikap kita dan menunjukkan bahwa kita harus survive dengan hal-hal seperti itu gitu kan? Ya, berpikir positif, melakukan tindakan-tindakan positif, ini yang harus sekarang kita gelorakan. Saya senang dengan acara Abang yang pandu remeh-temeh, walaupun ngomongnya sih remeh-temeh, tapi moga-moga ini malah lebih maslahat. Amin. Agar orang nggak bisa hidup kita hanya mencaci maki, tidak bisa hidup kita hanya nyinyir hidup. Kita harusnya berbuat sekecil apapun untuk kemaslahatan yang lain. Kalau nggak bisa berbuat untuk orang lain, berbuatlah untuk dirimu sendiri. Jangan hanya bisa berteriak minta tolong. Berarti Anda sendiri mager, malas gerak. Teriaknya kenceng di sosmed, tapi dirimu sendiri mager. Mager pikirannya, mager badannya. Makanya mager pikirannya, ya harusnya inovatif. Kalau Anda mau bergerak secara inovatif, saya pikir tidak harus teriak, tolong terus gitu. Ya, tetapi mampu menolong dirinya sendiri. Nah, ini penting karena kan sementara ini kalau kita ngajar di kampus kan
sarjana kita memang sarjana orang yang pengen kerja ya, bukan menciptakan kerja atau mau usaha. Ini kan ya memang paradigmanya memang lulus kampus mayoritas juga pengen kerja, bukan menciptakan kerja. Oke, pertanyaan terakhir nih, karena saya juga tahu abang ini banyak pekerjaan dan harus terus-terusan melayani masyarakat, dan maka tadi di Zoom meeting aja sih. Justru itu kan, karena memang ada hal-hal mungkin strategis. Mungkin pesan-pesan bagi kawan-kawan mahasiswa, teman-teman yang sekarang ini mau bergerak tapi masih kebanyakan mikir gitu kan, itu apa Bang? Kira-kira biar mereka terus-terusan bergerak, berjuang, membangun bangsa ini menjadi hal yang positif gitu Bang. Ya, ini buat teman-teman saya, rekan-rekan generasi muda, bukan hanya generasi muda, siapapun yang sedang orang berusaha itu diibaratkan orang kayak orang latihan bersepeda. Sekali jatuh, 2 kali jatuh. Dan dihitungnya berapa kali jatuh. Tapi hebatnya ada berapa kali bangkit dan jatuh. Kalau hari ini jatuh 7 kali dan Anda tidak mau bangun, dan selamanya Anda tidak bisa. Tapi walaupun 100 kali Anda jatuh, tapi 100 kali Anda bangkit, bisa jadi ke 101-nya Anda bisa naik sepeda dan mungkin juga jadi pembalap utama dari sepeda. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin. Nah, saya sejujurnya di birokrat ini tahun 2009 saya baru masuk PNS. Saya pun menekuni dengan sepenuh hati apa yang bisa kami lakukan. Saya sebetulnya dapat amanat orang tua saya aja, pengen-pengennya anak punya PNS. Sejatinya sebelum PNS saya sudah memimpin yayasan, saya juga ada usaha, saya juga dosen. Tapi kepingin-pinginnya orang tua anaknya pengen jadi PNS, doa orang tua bapak saya. Makanya saya ngelamar. 7 kali saya ngelamar. Walaupun tertulisnya gagal, lulus di psikotesnya yang saya tahu jawabannya nggak lulus. Memang belum waktunya. Ya, 7 kali, 8 kali. Saya coba terus. Dua orang tua saya kuat benar. Dan akhirnya saya diterima. Dan hari ini saya sudah ekselon 3. Padahal saya 2009 baru masuk PNS. Ya, ini sebenarnya kawan-kawan semua kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok dipilihnya Pak Kaunang gitu? Karena kami dapat masukan bahwa Pak Kaunang ini adalah salah satu camat di salah satu kecamatan di Tangerang itu yang dulu sebelum COVID Pak ya, itu masa kerjanya tuh sampai jam 10 malam. Itu ekstrim dan anti mainstream beliau ini. Jadi makanya kami mengangkat di acara Remeh-Temeh ini karena masukan dari teman-teman masyarakat juga bagaimana Pak Kaunang ini maksimal, cuman karena memang COVID ini jadi membatasi kita karena untuk semuanya aman semuanya Pak ya. Iya. Jadi semua harus bersemangat, inspirasi saudara-saudara saya juga di ASN dari Sabang sampai Merauke. Kita layani masyarakat kita dengan sepenuh. Sejujurnya saya baru dipindah dalam keadaan banjir. Banjir saya dihadiahi cikungunya. Setelah cikungunya belum selesai, COVID-19 mewabah di kampung kami. Tidak patah harap, terus memberikan semangat, terus kita lakukan upaya-upaya konkret. Alhamdulillah, Wali Kota Tangerang, Bapak Wakil, Bapak Sekda memberikan perintah-perintah yang cukup luar biasa, menspiritkan, memotivasi kita untuk berbuat pada masyarakat. Yuk, teman-teman, berbuat yang terbaik buat masyarakat. Insya Allah yang membalas. Sekali lagi, Allah yang membalas. Baik, terima kasih Pak Kaunang atas waktunya. Semoga nanti bisa hadir kembali di acara Remeh-Temeh ini. Memang luar biasa nih Bapak sudah memberikan waktu, karena memang sangat sekarang itu mencari orang atau ASN yang melayani itu sangat susah gitu ya. Apalagi ini kan masukannya dari masyarakat, makanya Bapak kami hubungi. Saya jadi Bapak jadi agak formal ya. Oke Bang. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Semoga selalu sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.